Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah tweet yang isinya cuma beberapa ratus karakter bisa memicu perdebatan yang luar biasa panas? Nah, di balik semua itu ada bahasa khusus yang dipakai untuk membentuk opini kita. Dan hari ini kita akan coba bedah tuntas apa sih bahasa itu langsung dari sumber penelitiannya. Dan pertanyaan ini nih yang jadi jantung pembahasan kita. Gimana caranya 280 karakter itu kok bisa sampai mendefinisikan sebuah identitas dan membangun narasi politik yang begitu kuat di media sosial? Untuk menjawabnya, kita bakal menyelami sebuah paper penelitian dari tahun 2021. Paper ini menganalisis 40 tweet dari Donald Trump. Para penelitinya, Mausin Hassan Khan dan tim, benar-benar mengulik tweet dari periode Juni 2015 sampai Januari 2019 untuk membongkar mekanisme komunikasi politiknya. Oke, biar gampang kita pahami, pembahasannya akan kita bagi jadi 6 bagian. Ini dia agenda kita. Nah, bagian pertama, tweet kekuasaan dan politik. Kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih Twitter, platform yang kelihatannya simple banget ini, kok bisa jadi panggung utama buat wacana politik dan bahkan perebutan kekuasaan? Coba bayangin angka ini, 36.000. Gila kan? Penelitian ini mencatat, saking seringnya Donald Trump nge-tweet, dalam setahun jumlahnya bisa lebih dari 36.000. Ini ngebuat dia jadi salah satu pengguna politik paling produktif di Twitter. Tujuan utama dari penelitian ini sebenarnya adalah untuk membongkar gimana sih bahasa di Twitter itu dipakai untuk membangun struktur ideologi dan wacana tertentu. Dan untuk studi kasusnya, para peneliti ini secara spesifik fokus ke tweet-tweet yang berkaitan dengan Islam dan Muslim. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka menganalisisnya? Alat apa yang mereka pakai? Yuk kita masuk ke bagian kedua dan lihat kerangka berpikir yang jadi landasan seluruh penelitian ini, siasat kita versus mereka. Metode yang mereka gunakan itu namanya analisis wacana kritis. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya simple. Metode ini dipakai buat melihat makna di balik kata-kata. Jadi nggak cuma baca teksnya, tapi juga membongkar relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya. Nah, ini dia inti dari analisisnya. Konsepnya itu sederhana, tapi kuat banget. Ada pembagian yang jelas, ada kita atau kelompok dalam yang selalu ditampilkan positif. Bahasa yang dipakai itu untuk membangun solidaritas, persatuan, pokoknya yang baik-baik. Terus ada mereka atau kelompok luar. Nah, kalau ini kebalikannya. Mereka digambarkan secara negatif, perbedaannya ditonjolkan, citranya dibuat jelek. Oke, dari konsep kita versus mereka tadi, penelitian ini nemuin 3 strategi utama. Yuk kita bahas yang pertama, strategi membangun identitas, atau istilah kerennya, strategi konstruktif. Jadi, apa itu strategi konstruktif? Gampangnya gini, tujuannya itu buat ngebentuk sebuah identitas nasional tertentu. Caranya, dengan terus-menerus mempromosikan ide persatuan dan kesamaan buat kita, si kelompok dalam, dan pada saat yang sama, dibuat perbedaan yang sangat jelas dengan mereka, si kelompok luar. Dalam studi ini, strategi ini dipakai untuk mendefinisikan identitas Amerika dengan cara mengontraskannya sama lawan politik dan kelompok Muslim. Contohnya kayak tweet ini. Perang Hillary di Timur Tengah telah melepaskan kehancuran, terorisme, dan ISIS di seluruh dunia. Lihat polanya. Di sini, si pembicara secara nggak langsung bilang, bukan saya yang salah, tapi dia. Lawan politiknya, Hillary, langsung dikaitkan sama mereka, kelompok yang dianggap membawa kehancuran dan terorisme. Ini cara jitu buat membangun citra diri yang positif dengan menjatuhkan lawan. Kita lihat contoh lain yang lebih kuat lagi. Tweet ini bilang, jika terpilih menjadi POTUS, saya akan menghentikan terorisme Islam radikal di negara ini. Untuk melakukan ini, kita perlu hashtag Kurasrawa. Nah, perhatikan hashtag di akhir itu. Hashtag Kurasrawa ini bukan sekedar slogan. Ini adalah metafora yang kuat banget. Menurut penelitian ini, kata rawa dipakai untuk mengasosiasikan hal-hal negatif sama kelompok luar. Seolah-olah mereka ini penyakit yang udah menjangkiti Amerika dan harus dibersihkan atau dibuang. Kelihatan kan betapa kuatnya sebuah metafora bisa membingkai sebuah isu? Oke, itu tadi strategi pertama. Sekarang kita masuk ke strategi kedua, menggambarkan ancaman, atau yang disebut para peneliti sebagai strategi pelestarian. Nah, kalau strategi yang ini tujuannya bukan lagi membangun identitas, tapi mempertahankannya. Caranya dengan menciptakan narasi bahwa kita, si kelompok dalam, ini terus-menerus berada di bawah ancaman dari mereka, si kelompok luar. Seringkali narasi yang dipakai itu narasi viktimisasi, seolah-olah kita ini korban. Tujuannya apa? Supaya kita semua jadi defensif dan makin solid buat ngelindungin identitas kita. Contohnya jelas banget di tweet ini. Eropa dan AS harus segera berhenti menerima orang dari Syria. Ini akan menjadi kehancuran peradaban, seperti yang kita kenal. Sangat menyedihkan.
Di sini dunianya seolah dibagi dua. Ada kita, AS dan Eropa yang beradab, dan ada mereka, orang-orang dari Syria yang dianggap sebagai ancaman yang bisa menghancurkan peradaban kita. Polarisasinya kerasa banget kan? Atau yang ini, kita lebih baik bertindak keras terhadap teroris Islam radikal. Atau kehidupan dan keselamatan negara kita yang indah ini akan terancam. Kata terancam itu kunci. Ini adalah narasi viktimisasi yang tadi kita bahas. Kita yang punya negara indah ini digambarkan sebagai pihak yang rentan, yang butuh perlindungan dari ancaman mereka. Oke, kita sampai di strategi pemungkas. Yang ketiga, meruntuhkan pihak lain. Istilahnya, strategi pembongkaran. Strategi ini bisa dibilang yang paling agresif. Tujuannya adalah untuk merusak, membongkar, bahkan menghancurkan identitas mereka. Gimana caranya? Lewat bahasa yang meremehkan, menghina, dan mendehumanisasi targetnya, baik itu lawan politik maupun kelompok luar. Efeknya, menurut para peneliti, adalah dehumanisasi, menganggap mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Lihat tweet ini, 8 orang Suriah baru saja ditangkap. Mungkin ISIS? Sudah saya katakan, kita butuh tembok yang besar dan indah. Analisisnya di sini tajam banget. Pertama, pengungsi langsung disamakan dengan teroris ISIS. Kedua, dan ini yang lebih dalam, metafora tembok di sini dipakai bukan cuma untuk keamanan, tapi untuk menggambarkan para pengungsi ini seolah-olah kayak hewan liar yang harus dikurung. Ini adalah puncak dari dehumanisasi untuk melegitimasi sebuah kebijakan. Oke, kita sudah lihat 3 strategi: membangun, melestarikan, dan membongkar. Jadi kesimpulannya apa? Apa warisan dari semua retorika ini? Yuk kita rangkum temuan studinya. Jadi kalau kita rangkum, temuan kuncinya begini. Pertama, tweet-tweet ini secara konsisten menciptakan polarisasi kita versus mereka. Kedua, retorika ini dipakai untuk membangun sebuah identitas Amerika yang spesifik yang posisinya berlawanan dengan kelompok Muslim dan juga lawan politik. Ketiga, imigran dan pengungsi selalu dibingkai sebagai ancaman. Kesimpulan besarnya, semua strategi ini bukan kebetulan atau asal ngomong. Menurut para peneliti, ini adalah pendekatan retoris yang sangat kohesif dan disengaja untuk membangun sebuah ideologi politik. Nah, setelah melihat semua analisis ini, gimana menurut Anda? Apakah cara Anda memandang sebuah cuitan politik di lini masa jadi berubah? Analisis ini seenggaknya ngasih kita semacam kacamata baru untuk melihat lebih dalam. Ini menunjukin betapa kuatnya bahasa dalam dunia digital kita yang serba cepat, dan yang paling penting, ini bikin kita bertanya, setiap kali kita scrolling, narasi apa sih yang sebenarnya sedang coba dibangun di sekitar kita?